갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Tepisan Jejak Channel. Tepisan Jejak Channel kali ini mendatangkan narasumber yang cukup fenomenal, khususnya di dunia kesehatan. Kebetulan beliau Desi Wulandari adalah alumni mahasiswa kesehatan. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perjuangan beliau selama menempuh pendidikan di Provinsi Bengkulu, bahkan di Pulau Jawa. Cak mana kabarnya Zi? Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah. Ikut nak bertanya Zi. Bertanya masalah perjalanan selama menempuh pendidikan di dunia kesehatan. Awalnya tuh cak mana sih? Atau ngapo ndak di dunia kesehatan? Nah, awalnya sih emang dari ambil dulu itu tidak tertarik di dunia kesehatan. Cuman orang tua nyuruh yo di dunia kesehatan. Orang tua nyuruh yo di dunia kesehatan. Cuman ambil mencoba belajar untuk mendalamin tentang apa itu kesehatan. Iya. Mahasiswa kesehatan itu kayak mana belajarnya atau kayak mana, cuman tantangan bagi Ambo untuk orang tua juga lah. Alhamdulillah lulus di stikes itu. Alhamdulillah lulus di salah satu stikes di Provinsi Bengkulu. Luar biasa. Nah setelah itu katanya pernah dengar-dengar dirimu ke Jawa. Nah ke Jawa tuh ngambil apa? Di situ kita ngelanjutin, yaitu kan kalau di S1 itu kita ada profesi, yaitu profesi nurse namanya. Untuk nyambung profesi nurse juga kan harus butuh kekuatan, jadi harus butuh juga dukungan untuk banyak kita dipersiapkan sendiri. Ya dari Persiapan. biaya yang pastinya dukungan orang tua tuh luar biasa dah sih. Iya, makanya Ambo sampai ke Jawa dan bersyukur banget Iya mereka sih. tuh dukung. Dan ada juga kemauan besar dari Ambo dewe untuk merantau di tempat orang. Dan insya Allah kelak ilmunya bisa diimplementasikan khususnya Diterapkan di khusus Provinsi Bengkulu dan sebagai pemudi. Dan insya Allah pastilah Allah tuh bakal buka jalan untuk kita yang selagi mau berusaha. Itu tidak merasa terpuruk pas di titik kayak itu. Nah, udahlah pusing gitu. Nah kalau memang pernah ngerasakan itu, bahkan mau berhenti kayak itu kan, landasan apa yang Ezi itu bisa kuat ya itu. Nah aku mikir orang tua bla bla, pernah merasakan yang masa terpuruk itu udah pernah. Pas itu emang sih kadangan kita kan lelah ngadapin apalagi yang namanya dinas gitu. Tuh kita harus melakukan tugas, udah dinas tugas gitu. Kita harus konsul lagi, kalau salah pun kita perbaiki. Itu pernah lelah. Cuman emang mungkin ya itu semangat itu harus selalu ada. Untuk kita tuh harus ada, karena kita udah terjun ke situ, jadi kita harus profesional gitu. Menghadapi hal-hal yang macam itu tuh udah kita kayaknya udahlah dipangkas deh. kira-kira udah bisa bikin kita tuh bangkit semangat. Jadi apapun yang salah, yang susah kita akan menjalaninya yang lebih bisa lagi lah, lebih belajar lagi. Yang pastinya juga harapan orang tua udah tantangan cak manapun
kita tetap juga kita hadapi. kita juga mikir Tombonyo kan udah lama, Iya nian tuh. udah banyak ngabisin biaya yang bla bla bla, Tenagonya. yang itu kita tidak tahu juga, tidak terhitung gitu kan. Kita mikir juga kalau kita sampai situ titik kita sedih tengok Tombonyo, apalagi Tombonyo seorang petani. Iya benar-benar. Karena untuk biaya yang masuk kayak gitu, kata orang sih itu tuh wow gitu. Iya. Jadi kita harus ya perjuangin untuk orang tua terutama. Iya, benar-benar. Penting tetap semangat dak. Tetap semangat, Semangat. ikhtiar, sabar. Iya. Karena di saat ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya benar. Apalagi kita dengan niat yang tulus, itu pasti Allah tuh ngasih kita jalan. Sebenarnya kegagalan dan kesuksesan itu bagian dari anugerah yang harus dinikmati. Duo tuh tidak akan berpisah. Benar banget. Bener kan? Benar banget. Nah, jadi kalau nak sukses, kita harus gagal. Kadang tuh orang tuh cek nazi. Pas gagal di kuliah, karena aku pernah kan maksudnya gagal. Cuman gagal itu bukan jadi akhir kesuksesan kita, tapi gagal itu adalah kayak awal pelajaran yang guru terbaik itu dari kegagalan. Untuk kita mencapai sukses kita harus gagal. Nah, tapi yang terpenting tuh kita harus semangat. Walaupun gagal, bangkit terus. kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Karena itu kita akan merasakan namanya proses itu yang biarlah pahit dulu, pasti kita akan mengerti yang manis. Iya, Bos. Luar biasa. Luar biasa, guys. Coba lah kasih lah apa kayak kalimat-kalimat lah motivasi untuk generasi-generasi muda yang mungkin nggak jadi calon ya maba di dunia kesehatan khususnya. Jadi apa yang kayak kata-kata motivasi lah biar mereka bisa lebih bangkit lagi. Untuk Amba mungkin kita tuh harus ada niat dulu dalam hati. Ya benar. Kalau kita tidak masuk itu benar-benar karena itu perjuangan untuk masuk itu tuh sangat-sangat itu butuh kita yang kuat. Jangan lemah gitu ya, jangan putus asa gitu. Nah, karena emang mungkin terlalu ya bagi Ambo tuh agak berat gitu kan. Iya. Cuman kita syukuri, terus kita tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita harus ingat juga orang tua tuh kayak mana di rumah, nyoba ya rela untuk panas-panas untuk kita. Iya, Masa benar-benar. kita tidak, Iya. kita hanya dikasih fasilitas loh, Iya. kita cuma menjalankan. Iya. Jadi kita harus ingat mereka, Iya. kita niatin dalam diri kita tuh untuk bisa jadi yang terbaik, bahkan lebih baik dari mereka. Karena harapan orang tua pastinya tuh anaknya pengen yang lebih baik dari Tombonyo. Iya, benar. Jadi manfaatkan amanah yang dikasih dengan baik, tapi jangan lupa juga kita tetap sebagai anak ya dak, suksesnya kita, gagalnya kita, tetap orang tua itulah yang tempat yang terbaik gitu. Itu karena doa restu orang tua itu sungguh luar biasa. Oke, keren. Semangat. Semoga sukses nantinya. Oke, Oke, terima kasih. jadi itulah perbincangan singkat ya kira-kira tentang perjalanan hidup kira-kira seperti itu. Jadi yang bisa saya tangkap adalah yang mengendalikan kesuksesan itu adalah diri kita sendiri. Namun diri kita sendiri tidak bisa melakukan itu juga gitu. Kita butuh support system, yaitu orang tua kita. Selain support system orang tua, kita juga harus punya niat tadi ya, niat yang tulus. Sebelum melakukan apa-apa, luruskan dulu niat. Setelah luruskan niat, tetap mencoba, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa juga berdoa. Itu sangat penting sekali karena kekuatan doa bisa mengalahkan segalanya. Iya. Apapun itu, finansial, material, itu bisa dikalahkan dengan kekuatan doa. Mungkin itu saja, terima kasih banyak sudah hadir. Oke, Siap, terima makasih banyak yo. Iya. And next time. Ya, Oke. sampai ketemu lagi.